Banjir Darah di Borobudur bagian ke-14, karya Koh Ping Ho. Busur dan anak panah terlepas dari pegangan, dan di punggung mereka menancap lembing-lembing yang dilepas dari arah belakang. Mereka roboh mandi darah dan tak bernyawa lagi, dengan kulit berubah hitam karena lembing-lembing itu ternyata mengandung bisa ular yang amat jahat. Masih terdengar gema suara jeritan kedua orang senapati yang tewas itu ketika dari balik semak-semak melompat keluar dua orang laki-laki yang berkepala gundul dan bertubuh jangkung kurus. Usia mereka ini kurang lebih 40 tahun dan keadaan mereka memang amat luar biasa, sehingga siapapun juga yang bertemu dengan mereka, terutama di waktu malam hari, tentu akan mengira bahwa mereka adalah iblis dan bukan manusia. Selain kepala mereka yang gundul dan klimis, mereka juga tidak berkumis atau berjenggot, sehingga muka mereka seperti muka bayi yang baru dicukur rambutnya. Wajah mereka hampir sama, seperti pinang dibelah dua, hanya kulit muka mereka saja yang berbeda. Seorang agak putih karena kulit mukanya penuh panu, dan orang kedua agak kehitam-hitaman. Sepasang mata bundar menonjol hampir keluar dari rongga mata, hidung pesek hampir rata dengan tulang pipi, sedangkan mulut mereka berbibir tipis dan lebar sekali. Mereka hanya mengenakan sebuah celana panjang hitam, adapun tubuh bagian atas telanjang sama sekali. Inilah kedua saudara kembar yang menjadi iblis dari Gunung Papak. Mereka ini dulunya adalah perwira-perwira perkasa dari Mataram di zaman pemerintahannya Prabu Sanjaya, dan telah diusir dari kerajaan oleh karena mereka seringkali melakukan pelanggaran dan kejahatan. Mereka melarikan diri dan akhirnya bertapa di atas Gunung Papak sambil memperdalam ilmu dan kesaktian. Gunung itu memang terkenal angker dan seram. Mungkin agaknya mereka telah dimasuki oleh roh-roh yang sesat jalan, karena belum lama mereka berada di gunung itu, mereka telah berubah seperti orang-orang yang miring otaknya. Akan tetapi mereka ini sungguh-sungguh amat sakti, dan semua binatang ular yang berada di gunung itu seakan-akan menjadi bala tentara mereka. Ketika kerajaan Shailendra makin luas daerahnya sehingga Gunung Papak ini pun termasuk wilayah Shailendra, Sang Raja Samaratungga telah beberapa kali berusaha mengusir atau membasmi kedua saudara kembar yang bernama Sarpajati dan Sarpawuyung ini. Akan tetapi mereka ternyata amat sakti dan pandai sekali menyembunyikan diri, sehingga selama ini usaha Sang Prabu Samaratungga belum berhasil. Oleh karena kedua orang manusia iblis ini seringkali mengganggu keamanan, merampok bahan makanan dan menculik orang, maka Sang Prabu memasukkan kedua orang penjahat ini ke dalam sayembara pemilihan mantu itu. Tadi dengan amat curang kedua orang manusia iblis ini menyerang Kalinggapati dan Kalinggajaya dengan lembing berbisa dari belakang, pada saat kedua orang senapati itu tengah membidikan panah putih ke arah ular besar tadi. Hihihihihi. Sarpawuyung tertawa-tawa sambil menari memutari dua tubuh yang menggeletak di atas tanah, kemudian mencabut lembingnya yang menancap di punggung Kalinggajaya. Hanya sebegini saja macamnya orang-orang yang menjadi utusan Samaratungga untuk menumpas kita. Sarpajati juga mencabut lembingnya yang menancap di punggung Kalinggapati, lalu berkata dengan suara bersungguh-sungguh, Adiwuyung, jangan engkau gegabah. Aku telah mendengar bahwa yang memenangkan sayembara di Shailendra adalah seorang ksatria Shailendra dan Raja Mataram sendiri. Akan tetapi aku tidak takut menghadapi kedua orang yang masih muda itu. Yang membuat hatiku gentar adalah orang kelima, namanya Begawan Sidakalagana. Aku merasa bulu kuduku meremang kalau ingat kepada penyembah Batari Durga itu. Kakang Jati, apa sih yang harus ditakutkan? Sampai di mana kedikdayaan penyembah Batari Durga itu? Biarlah dia datang, akan kuhancurkan tubuhnya dengan lembingku ini. Hahaha. Sarpawuyung mengangkat lembingnya yang belepotan darah sambil tertawa. Jangan sembrono Adiwuyung, Sidakalagana benar-benar sakti, dan ia telah menghabiskan jantung segar banyak anak-anak kecil. Ilmunya tinggi dan ia kebal terhadap segala macam racun. Daripada kita mendapat bencana, lebih baik sembunyi dan mengerahkan barisan ular untuk menjaga keselamatan kita. Siapa saja yang memasuki hutan ini akan berhadapan dengan barisan ular kita terlebih dulu sebelum bisa bertemu dengan kita.
Kembali Sarpawuyung tertawa bergelak. Sesukamulah Kakang Jati, akan tetapi aku tidak takut sama sekali. Tiba-tiba Sarpajati menundukkan kepalanya yang gundul seakan-akan mendengar sesuatu. Shh, ada orang datang. Adi Wuyung, lekas kita bersembunyi dan kita kerahkan barisan ular. Kemudian ia menengok ke arah ular besar yang masih bergantungan di cabang pohon randu alas itu dan berkata, Hei, naga luwuk, waspadalah kau berjaga di sini. Bagaikan kedua bayangan setan, sekali melompat ke dalam semak belukar, lenyaplah kedua orang tadi. Pendengaran Sarpajati memang tajam. Benar saja, tak lama setelah mereka menghilang, nampaklah bayangan orang berjalan dalam kesuraman senja. Bayangan ini bukan lain adalah bayangan Raden Pancapana atau Sang Rakai Pikatan sendiri, yang menjalankan tugasnya mencari pengganggu keamanan yang berada di puncak Gunung Papak dan menewaskan mereka. Sang Rakai Pikatan berjalan perlahan, dan sungguh pun ia sedang berjalan mencari iblis pengganggu di gunung itu, akan tetapi pikirannya melayang jauh dari situ, dan di depan matanya terbayang wajah Raden Indrayana yang dijumpainya di alun-alun tadi. Ia masih merasa amat penasaran, bagaimana bisa Indrayana melakukan hal itu? Apa benar Indrayana yang dikenalnya sebagai pemuda gagah dan berbudi ini telah meninggalkan Candra Dewi untuk mencoba memenangkan Sayembara agar menjadi suami dari sang putri? Tadi ketika hendak meninggalkan alun-alun, ia sengaja mendekat dan memanggil Indrayana untuk ditanya. Akan tetapi Indrayana tidak menjawab sama sekali. Bahkan setelah melontarkan pandang mata yang marah lalu meninggalkannya. Ia tidak tahu bahwa pada saat itu ia menaiki Gunung Papak dari selatan. Indrayana juga naik ke atas gunung itu, tapi dari arah timur. Senjakala telah membuat keadaan di dalam hutan itu agak gelap, namun sepasang mata Pancapana yang tajam penglihatannya itu masih dapat melihat bahwa yang tergeletak di bawah pohon randu hutan itu adalah dua tubuh orang yang telah tewas. Ia cepat berlari menghampiri dan alangkah kagetnya ketika ia melihat bahwa yang tergeletak dan tewas di situ adalah sepasang senapati Sriwijaya yang mengikuti sayembara. Sang Rakai Pikatan cepat menghampiri dan berjongkok untuk memeriksa keadaan kedua orang itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar angin serangan dari atas mengarah kepalanya. Pemuda perkasa ini cepat melompat ke samping dan meluncurlah kepala ular naga luwuk di dekat tubuhnya. Naga luwuk ini adalah seekor ular besar yang tadinya menjagoi dan merupakan raja hutan di atas puncak Gunung Papak. Bahkan macan dan badak sendiri mengakui keunggulannya dan tidak berani jalan di dekatnya. Akan tetapi ia telah ditaklukkan oleh saudara kembar Sarpajati dan Sarpawuyung sehingga menjadi pembantunya. Melihat bahwa yang menyerangnya adalah seekor ular yang besar sekali, Sang Rakai Pikatan menjadi marah dan cepat ia mencabut pedangnya. Naga luwuk melihat serangannya tidak berhasil, cepat mengubah ayunan kepalanya dan kini ia menyambar lagi ke arah pemuda itu. Sang Rakai Pikatan cepat miringkan tubuhnya mengelak, dan ketika kepala ular itu menyambar lewat, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Secepat kilat pedangnya bergerak dan membacok. Tak! Pedangnya seakan-akan membentur batu dan membal kembali. Keparat! Seru Rakai Pikatan yang tidak menjadi gentar. Sebaliknya malah menjadi marah dan penasaran sekali. Ia memandang penuh perhatian dan maklum bahwa kekebalan ular itu terletak pada sisiknya. Sisik itu tebal, kuat dan licin, lagi pula bertumpuk-tumpuk sehingga amat kuat. Kembali kepala ular itu menyambar dengan mulut terbuka lebar. Terdengar desis keras dari mulutnya, dan tersemburlah uap hitam yang berbau amis. Rakai Pikatan mengumpulkan hawa di dalam dada, menahan napas lalu meniup ke arah uap hitam yang menyerangnya itu sambil mengelak dari terkaman kepala ular. Uap hitam itu menjadi buyar dan kembali terdorong oleh tiupan Rakai Pikatan yang kuat. Kemudian sebelum kepala ular itu berbalik kembali, sesigap rusa melompat, Rakai Pikatan menubruk maju dan masuk di bawah sisik, terus mengarah kulit dan melukai bagian leher ular itu. Ketika pedang dicabut, tersemburlah darah ular itu. Kepala ular mendesis-desis makin hebat sehingga tempat itu penuh dengan uap hitam. Terpaksa Rakai Pikatan menahan napas dan tidak berani menghirup napas karena hawa di sekitar tempat itu telah mengandung racun. Saking sakitnya karena luka di lehernya, naga luwuk melepaskan libatan ekornya pada cabang pohon sebelah atas dan dilibatkannya kembali ekor itu pada cabang yang rendah. Kini kepalanya sampai menyentuh tanah dan ia menggeliat-geliatkan lehernya yang kesakitan.
Gerakannya demikian buas dan cepat sehingga sukarlah Rakai Pikatan untuk menyerang lagi. Dalam penderitaannya karena luka itu, naga luwuk masih saja dapat menyerang bertubi-tubi yang dielakkan oleh Rakai Pikatan yang mengandalkan kegesitan tubuhnya. Pemuda perkasa itu maklum bahwa kalau dilanjutkan pertempuran ini, ia akan menderita rugi karena selain tidak mendapat kesempatan membalas serangan lawannya, juga tak mungkin dia menahan terus pernapasannya. Tiba-tiba ia mendapat akal. Ketika ular itu menyerangnya lagi, ia bukan mengelak ke samping, melainkan menggenjot tubuhnya ke atas dan sekali saja pedangnya terayun, cabang pohon di mana ekor ular itu melilit, terbabat putus dan runtuhlah cabang itu berikut tubuh naga luwuk. Kini ular itu telah berada di atas tanah dan tentu saja daya serangannya tak sehebat kalau ia menggantungkan diri dari pohon. Rakai Pikatan tidak mau menyia-nyiakan waktu lagi, dan beberapa kali ia melompat-lompat ke kanan kiri dan belakang ular itu sambil mengirim tusukan-tusukan maut. Beberapa tusukan lagi ke arah perut hingga binatang itu dan ular yang besar itu berhenti menyerang, menggelepar di atas tanah, menggeliat-geliat menanti datangnya ajal. Rakai Pikatan meninggalkan tempat itu dan duduk mengaso di bawah pohon, agak jauh dari situ, agar jangan sampai mengisap hawa beracun. Ia menyekap pelipisnya dan membersihkan pedangnya dengan rumput alang-alang, kemudian memasukkan pedang pusaka itu dalam sarung pedang kembali. Baru saja pedangnya disarungkan, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam di depan mukanya, dan kalau saja ia tidak cepat mengelak, tentu pukulan yang dilakukan oleh bayangan itu akan mengenai dadanya. Rakai Pikatan bangun dan memandang. "Dimas Indrayana!" serunya terkejut, heran dan marah. Memang penyerang itu adalah Indrayana sendiri. Pada saat Rakai Pikatan mendaki Bukit Papak dari selatan, pemuda ini pun mendaki bukit dari sebelah timur. Ia hendak mencari pula pengganggu yang tinggal di Gunung Papak dan melenyapkannya sebagai yang disyaratkan oleh sayembara itu. Sesungguhnya Indrayana mengikuti sayembara hanya dengan satu maksud dan tujuan, yaitu menghalang-halangi Rakai Pikatan. Ia tidak ingin memperistri sang putri Pramodawardhani. Ia tidak mungkin dapat mencintai seorang wanita lain lagi setelah hatinya terpanah oleh Candradewi yang akan dijadikan permaisuri oleh Rakai Pikatan karena Raja Mataram ini merampas Candradewi dari tangannya. Akan tetapi mengira bahwa Rakai Pikatan telah meninggalkan atau menyia-nyiakan Candradewi. Kemarahannya memuncak. Celakalah orang yang mendatangkan sengsara kepada gadis yang dicintainya itu. Ketika Indrayana mendaki bukit itu sebelum tiba di puncak, tiba-tiba ia mendengar suara berkerosokan seperti daun-daun kering yang diinjak banyak kaki. Ia cepat bersiap, dan alangkah kagetnya ketika ternyata bahwa suara itu ditimbulkan oleh banyak sekali ular-ular kecil yang meluncur belenggak-lenggok di atas tanah, menuju ke arahnya seakan-akan barisan yang bersiap menyerang musuh. Indrayana yang gagah dan tidak mengenal takut itu menjadi ngeri juga, mengingat betapa banyaknya ular-ular welang, dumung, sawah, dan ular air berlenggak-lenggok menjijikan. Ia tidak mau melayani ular-ular ini dan hendak mengambil jalan memutar. Akan tetapi baru saja ia membalikkan tubuh, ternyata dari belakang, kanan, dan kiri telah penuh dengan ular. Bahkan ketika ia mendengar suara dari atas pohon-pohon, juga datang ular-ular yang merayap turun. Ia telah terkurung oleh ratusan ekor ular. "Ini tentu perbuatan siluman gunung ini," bisik Indrayana. "Baiklah, kalau kau menghendaki balamu menjadi bangkai, aku takkan mundur setapak pun." Pemuda yang gagah berani ini lalu mencabut keris dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya melepaskan ikatan kepala yang dipegang ujungnya. Setelah ular-ular itu merayap dekat dan mulai menyerangnya dengan mendesis-desis dan membuka mulut mereka yang lebar, Indrayana mulai bergerak. Ikat kepalanya diputar sedemikian rupa, dan ternyata kain pengikat kepala yang lembek ini setelah berada di tangannya merupakan sebuah senjata yang amat dahsyat. Ujung kain itu ketika dipukul-pukulkan mengeluarkan bunyi bagaikan pecut, dan setiap kali kepala seekor ular terkena ujung kain itu, pecahlah kepala ular itu dengan otak berserakan. Namun ujung kain itu sendiri tetap bersih dan tidak terkena darah ular. Ular-ular yang agak besar dirobohkannya dengan keris pusakanya yang ampuh. Tak usah sampai tembus, baru tergores sedikit saja oleh ujung keris di tangan Indrayana. Ular-ular itu bergelimpangan dan berkelojotan.
Betapapun hebatnya amukan Indrayana sehingga sebentar saja puluhan bangkai ular bertumpang tindih, namun ular itu merupakan lawan yang tidak mengenal arti mundur atau takut. Mati satu, datang dua, roboh dua, datang empat, sehingga lama-kelamaan Indrayana merasa ngeri dan jijik. Tempat itu telah berbau amis karena darah ular-ular yang dibunuhnya. Untuk pergi dari situ juga tak mungkin, karena kemana saja ia melompat, ia selalu terkurung dan sama sekali tak ada jalan keluar. Dengan gemas Indrayana lalu mencari akal. Ketika melihat batu hitam yang besar di dekat tempat itu, ia lalu melompat ke atas batu itu sambil membawa daun-daun kering. Ular-ular yang masih mengurung lalu berlenggak-lenggok mengurung batu besar itu, dan sudah ada beberapa belas ekor ular yang merambat menaiki batu untuk menyerangnya. Indrayana terpaksa mempergunakan kain ikat kepalanya disabetkan ke kanan kiri dan ular-ular itu terbanting kembali ke bawah. Indrayana menggunakan kerisnya digurat-guratkan ke batu hitam. Berpijarlah bunga api ketika keris yang ampuh itu ujungnya diguratkan pada batu hitam yang keras. Sebentar saja terbakarlah daun-daun kering yang dibawanya tadi. Dengan daun-daun terbakar ini, Indrayana lalu menyebarkan api pada daun-daun kering yang banyak terdapat di bawah batu. Maka sebentar saja menjalarlah api membakar daun-daun kering di bawah pohon. Akal Indrayana ini baik sekali karena begitu menghadapi api, ular-ular itu menjadi ketakutan dan larilah binatang-binatang itu berserabutan. Indrayana menertawakan binatang-binatang itu dan melanjutkan perjalanannya karena ia ingin mendahului Rakai Pikatan membasmi pengganggu di gunung itu agar sang putri mahkota jangan sampai terjatuh ke dalam tangan Rakai Pikatan sehingga merusak kebahagiaan Chandra Dewi. Tiba-tiba ia mendengar suara keras dan ketika ia berlari menghampiri, ia melihat Raja Mataram itu tengah berjuang mati-matian melawan seekor ular yang luar biasa besarnya. Sungguh baik sekali bahwa kedua orang muda itu mendaki bukit dari dua jurusan, karena kalau saja tidak demikian halnya, maka mereka yang naik ke bukit itu tentu akan menghadapi ular besar itu dan dikeroyok pula oleh ratusan ular kecil. Kalau terjadi demikian, maka hal itu akan berbahaya sekali. Agaknya tak mungkin menghadapi naga luwuk jika masih dikeroyok pula oleh ratusan ular itu. Tanpa disengaja, Indrayana dan Pancapana telah bekerja sama menghilangkan perintang yang berupa anak buah Sarpajati dan Sarpawuyung, sepasang manusia iblis di Gunung Papak itu. Akan tetapi ketika Indrayana menyaksikan betapa Rakai Pikatan telah berhasil menewaskan ular besar dan kini duduk mengaso di bawah pohon, ia tak dapat menahan kesabarannya lagi dan kebenciannya meluap. Terbayanglah wajah Chandra Dewi yang menangis sedih karena ditinggalkan oleh suami yang mengikuti sayembara hendak memperebutkan putri Shailendra. Tanpa banyak cakap pula, ia lalu melompat dan menerjang Rakai Pikatan yang sedang duduk. Sungguh pun ia tidak memberitahu lebih dulu, namun sebagai seorang ksatria, dia menyerang dari depan dengan terang-terangan, memukul dada Raja Mataram yang masih muda itu. Demikianlah setelah melihat bahwa yang menyerangnya itu adalah Indrayana, Rakai Pikatan lalu menegur pemuda itu dan kini mereka berdiri berhadapan, saling memandang muka masing-masing dengan pandangan bernyala. Indrayana, apakah artinya ini semua? Mengapa kau menyerangku dengan tiba-tiba tanpa alasan? Indrayana tersenyum sinis. Sang Prabu Pikatan, sungguh pun aku menyerangmu, tetapi aku menyerang dari depan. Majulah kau, dan mari kita sama-sama lihat siapa yang lebih unggul dan lebih dikdaya. Indrayana, apakah kau sudah gila? Bentak sang Rakai Pikatan marah. Merahlah muka Indrayana mendengar makian ini. Ia membusungkan dadanya dan menjawab, Sang Prabu Pikatan, baru sekarang terbukti kebenaran kata-kata orang bijaksana, bahwa kedudukan tinggi itu bercahaya gemilang sehingga dapat membutakan mata hati orang. Kau yang dahulu kuanggap orang semulia-mulianya dan sebaik-baiknya, setelah mendapat kedudukan tinggi dan mulia, ternyata kau juga menjadi buta dan bukan aku yang gila, melainkan kau sendiri, gila perempuan. Bukan main marahnya sang Rakai Pikatan mendengar ini. Indrayana, tak patut kau mengeluarkan kata-kata sekeji itu. Agaknya kau marah kepadaku karena Chandra Dewi. Jangan sebut-sebut namanya dalam persoalan ini. Sudahlah, kalau benar-benar kau laki-laki dan gagah,
Mari kita tentukan di tempat ini. Kita berdiri sebagai saingan dalam memperebutkan sang putri mahkota Shailendra. Kalau kau sanggup menyempal bahu Indrayana, barulah kau akan dapat memboyong putri itu. Kalau tidak, kau harus mati dan putri mahkota adalah hak Indrayana." "Keparat," seru sang Rakai Pikatan dengan mata bernyala. "Sebelum pecah dadaku, jangan harap kau akan menjadi suami Pramodawardhani dan merusak kebahagiaan istrimu sendiri." Kata-kata terakhir ini tidak terdengar lagi oleh Indrayana yang sudah merasa marah sekali. Dia melompat maju memukul dengan tangan kanannya. Akan tetapi Rakai Pikatan dengan sigap menangkis dan balas menyerang. Bukan main hebatnya pertandingan ini. Keduanya sama tampan, sama-sama gagah, sama-sama sakti mandraguna, dan pernah mendapat gemblengan yang sama pula dari guru mereka, yakni sang begawan Ekalaya di Gunung Muria. Pukul memukul, tendang menendang, hempas menghempas, membuat bumi yang terpijak oleh mereka seakan-akan tergetar karena hebatnya perjuangan kedua orang ksatria itu. Mereka sama-sama ampuh, gerakan mereka sama-sama gesit dan tubuh mereka sama-sama kebal pula. Pada suatu saat ketika Indrayana lengah, sebuah pukulan hebat dari sang Rakai Pikatan dengan jitu mengenai dadanya, membuat ia terlempar sampai 2 tombak lebih dan duduk dengan kepala pening beberapa saat lamanya. Akan tetapi ia segera bangkit kembali, membuat serangan balasan dengan hebatnya sehingga berhasil mengirimkan pukulan yang mengenai leher sang Rakai Pikatan, sehingga Raja Mataram itu terhuyung-huyung ke belakang dengan pandangan mata nanar untuk seketika. Tanganmu keras sekali Indrayana." Sang Rakai Pikatan memuji bekas sahabatnya ini dengan kagum. Indrayana membalas, "Kerahkan seluruh kekuatanmu Sang Prabu. Kalau kau masih penasaran, cabut pedangmu dan mari kau hadapi ksatria Shailendra ini." Aduh, sumbarmu seakan-akan kau telah menggulingkan gunung Mahameru. Jangan kau kira aku gentar menghadapimu Indrayana. Akan tetapi bukan watak ksatria untuk bertempur dalam gelap gulita, mempergunakan keadaan yang gelap untuk mencari kemenangan. Orang yang bertempur secara liar di dalam gelap hanya orang buas yang tidak mengenal tata kesusilaan. Kalau kau tidak mau kuanggap orang liar, kita tunda dulu pertempuran ini dan kita lanjutkan besok. Memang pada saat itu malam telah tiba dan keadaan mulai menjadi gelap. Sebentar lagi tentu di dalam hutan itu gelap pekat tak kelihatan sesuatu. Indrayana menghela napas menjawab, "Sesukamulah. Diteruskan sekarang atau besok pagi bagiku sama saja. Pendeknya, kali ini kita harus mengadu tenaga sampai salah seorang di antara kita roboh tak bernyawa. Nah, sampai besok Sang Prabu." "Indrayana." Rakai Pikatan memanggil, akan tetapi pemuda ini telah melompat dan menghilang di balik semak-semak. Sang Prabu Pikatan menarik napas panjang karena ia memang amat lelah. Ia lalu duduk menyadarkan tubuh di bawah pohon. Tak lama kemudian ia pun tertidur nyenyak. Sementara itu Indrayana yang tidak pergi jauh dari situ juga telah tertidur di atas pohon waringin. Pemuda ini pun merasa lelah sekali. Belum pernah ia menemui tandingan sekuat sang Rakai Pikatan. Dan dalam perkelahian tadi ia telah mengerahkan tenaganya sehingga merasa penat dan sakit-sakit tulang dan urat tubuhnya. Menjelang tengah malam, 2 pasang mata yang seperti harimau yang dapat menembus kegelapan mengintai Rakai Pikatan yang sedang tidur pulas di bawah pohon. Mereka adalah sepasang manusia iblis di Gunung Papak, yaitu Sarpajati dan Sarpawuyung. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka terkejut sekali melihat Negaluwuk telah tewas. Mereka tidak mengetahui tentang pertempuran antara ular besar itu dan Rakai Pikatan, karena mereka menyembunyikan diri di dalam gua dan tidak berani keluar sebelum tengah malam tiba. Kini mereka mengintai sang Rakai Pikatan yang sedang tidur. "Kakang Jati, agaknya Raja Sinatria inilah yang telah membunuh Negaluwuk. Keparat benar. Mari kita bunuh dia, membalas sakit hati Negaluwuk." "Shh, nanti dulu Wuyung. Jangan kita bertindak sembrono. Ketahuilah bahwa ksatria yang sedang tidur itu bukan sembarang orang yang mudah dilawan begitu saja. Aku sekarang ingat bahwa dia mendapat gemblengan dari sang Panembahan Bayu Murti yang sakti. Bahkan kemudian ia mendapat bimbingan dari sang begawan Ekalaya yang suci dan berilmu tinggi. Tidak sembarang ilmu hitam akan dapat mempengaruhi pemuda yang telah menjadi raja di Mataram ini.
Sepasang manusia iblis kembar itu menjadi penasaran sekali dan dengan sekuat tenaga mereka mengerahkan aji kesaktiannya dan pengaruh aji tenung mereka itu menyebarkan pengaruh yang membuat daun-daun pohon seakan-akan ikut tertidur juga. Biarpun demikian mereka masih harus menggunakan waktu hampir setengah malam sebelum mereka mendengar suara dengkur perlahan dan halus keluar dari dada sang Rakai Pikatan. Menjelang fajar, barulah Raja Mataram itu tunduk dan terkena pengaruh aji kesaktian Sarpajati dan Sarpawuyung. "Kurang ajar, hampir habis tenagaku," kata Sarpawuyung sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Pengerahan tenaga batin yang dipaksakan itu benar-benar melelahkan kedua orang itu, sehingga mereka tidak berdiri dari tempat duduk mereka dan mengaso sampai fajar menyingsing. Setelah tenaga mereka terkumpul dan hari mulai terang, barulah mereka berdiri dan memandang ke arah sang Rakai Pikatan yang duduk bersandar di batang pohon dan masih tidur mendengkur perlahan. Keadaan di dalam hutan ini aneh sekali, karena biarpun matahari telah mulai mengusir halimun pagi, namun tidak terdengar suara ayam hutan atau binatang lain. Semua penghuni hutan masih tertidur karena pengaruh sirep dan sihir kedua orang itu. "Kakang Jati, biarkan aku yang membunuh Raja Mataram ini," kata Sarpawuyung sambil melangkah maju dan mencabut lembingnya. Juga Sarpajati mencabut lembing, dan kedua orang itu telah siap untuk menancapkan lembing mereka di dada sang Rakai Pikatan. Akan tetapi tiba-tiba pada saat Sarpawuyung telah mengangkat lembingnya, dari atas pohon melayang turun sebatang anak panah tahu-tahu menancap di depan kedua orang yang hendak membunuh Raja Mataram itu. Sarpajati dan Sarpawuyung terkejut sekali. Mereka mendongak dan pada saat itu juga melayanglah turun sesosok tubuh yang gerakannya gesit sekali dan tahu-tahu Indrayana telah berdiri di depan sang Rakai Pikatan menghadapi raja itu dan sekali ia mengebutkan ikat kepalanya ke arah muka raja muda itu, terbangunlah sang Raja Pikatan dari tidurnya. "Jahanam!" seru Sarpawuyung dengan amat marah. "Kami berurusan dengan Raja Mataram. Kau siapa berani mengganggu kami?" "Iblis jahat, dengarlah baik-baik. Aku adalah Raden Indrayana, ksatria Shailendra yang tidak membiarkan iblis-iblis seperti kalian berlaku curang." Dia inilah yang menjadi pengikut sayembara pula," seru Sarpajati. "Adiwuyung, ayo kita sirnakan manusia sombong ini." Sarpajati dan Sarpawuyung lalu menggeram dan kedua orang ini menyerang dengan hebat sekali. Lembing mereka yang ujungnya hitam dan berbisa itu menyambar-nyambar ke arah tubuh Indrayana. Indrayana harus menggunakan kegesitannya untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Dia maklum akan keampuhan lembing itu dan ternyata bahwa gerakan kedua orang itu amat gesit. Diam-diam Indrayana yang tidak tahu bahwa lawannya adalah bekas perwira-perwira Mataram merasa heran sekali bagaimana orang-orang liar ini memiliki gerakan ilmu berkelahi yang cukup tinggi dan indah. Ia mengerahkan kelincahan dan tenaga menghadapi dua lembing yang berbahaya itu dengan kerisnya. Berkali-kali ia mencoba untuk mematahkan senjata lembing lawan dengan kerisnya yang ampuh. Akan tetapi ternyata bahwa lembing kedua orang kembar itu pun terbuat dari logam hitam yang kuat sekali. Oleh karena kedua orang lawannya itu memiliki kepandaian tinggi, maka Indrayana yang dikeroyok dua lambat laun mulai terdesak. Hanya berkat kegesitannya yang luar biasa sajalah pemuda ini masih dapat meluputkan diri mempergunakan kekebalannya untuk menahan serangan lembing. Akan tetapi bisa yang amat kuat dan berbahaya di ujung lembing itu akan dapat menimbulkan bencana pula. Indrayana maklum sepenuhnya akan bahaya ini, maka ia selalu menghindarkan diri dari tusukan senjata lawan sehingga tubuhnya berkelebatan di antara sinar senjata lawan. Sementara itu setelah tadi dikebut oleh ikat kepala Indrayana, Rakai Pikatan menjadi sadar dari pengaruh aji Panjerepan. Dan dia mulai membuka mata serta menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku dan lemah karena pengaruh aji ilmu hitam itu. Sang Pikatan maklum bahwa ia tentu terkena ilmu hitam, maka cepat-cepat ia bangun dan duduk bersila, mengumpulkan napas dan bersamadi sebentar, mengatur jalannya pernapasan untuk membersihkan hawa yang mempengaruhinya selama ia tertidur tadi. Kemudian ia membuka matanya dan melihat betapa Indrayana terdesak hebat oleh kedua orang gundul yang amat sakti itu. Ia cepat melompat berdiri. Rakai Pikatan dapat menduga bahwa ia tentu telah kena pengaruh ilmu hitam kedua orang itu,
dan bahwa Indrayana lah yang telah menolongnya. "Dimas Indrayana, jangan khawatir, aku datang membantumu." Setelah berkata demikian, Raja Mataram ini mencabut pedangnya dan melompat ke dalam gelanggang pertempuran. Kini pertempuran menjadi makin seru. Rakai Pikatan dilawan oleh Sarpajati, sedangkan Indrayana menghadapi Sarpawuyung. Tiba-tiba saja Sarpajati menahan pedang Rakai Pikatan dengan lembingnya, lalu bertanya sambil memandang tajam, "Kau Raja Mataram yang berjuluk Rakai Pikatan. Melihat wajahmu, kau serupa benar dengan mendiang Sang Prabu Sanjaya. Ada hubungan apakah kau dengan raja tua itu?" "Sang Prabu Sanjaya adalah Ramandaku. Apa perlumu menyebut nama mendiang Ramanda Prabu?" Mendengar jawaban ini, Sarpajati tertawa bergelak dan mukanya nampak makin buas. "Hahaha, kebetulan sekali kalau begitu, kau tentulah Pangeran Pati Pancapana. Akan tercapailah hasrat hatiku membalas dendam. Ketahuilah Sang Prabu Pikatan, aku dan adikku ini dulu adalah perwira-perwira kerajaan Mataram yang telah banyak membuat jasa terhadap kerajaan. Akan tetapi, ayahmu yang tidak mengenal budi itu telah mengusir kami. Sekarang, karena ayahmu telah meninggal dunia, kaulah yang menjadi penggantinya dan harus membayar hutang orang tuamu. Sudah sepantasnya mendiang Ramanda mengusir kalian karena kalian adalah orang-orang yang jahat. Keparat, rasakan pembalasanku." Setelah membentak demikian, Sarpajati lalu menyerang dengan murka dan nekat. Akan tetapi Sang Rakai Pikatan dapat menahan dengan pedangnya dan mereka segera bertempur dengan seru sekali. Kini setelah menghadapi Sarpawuyung seorang saja, Indrayana tidak merasa berat, bahkan gerakan kerisnya selalu mengancam jiwa lawannya. Sarpawuyung selalu mundur dan amat terdesak oleh keris Indrayana yang bagaikan telah berubah menjadi puluhan itu. Sarpawuyung maklum bahwa ia tak akan dapat menang, maka diam-diam ia membaca mantranya dan ketika ia menyemburkan hawa dari mulutnya, maka segumpal uap hijau menyerang ke arah muka Indrayana. Pemuda ini maklum akan bahaya dan dapat menduga bahwa uap hijau itu bukanlah sembarang uap, akan tetapi uap yang terjadi karena ilmu hitam dan yang mengandung bisa berbahaya atau pengaruh yang kuat. Maka ia lalu menahan napas untuk menjaga diri, melepaskan ikat kepalanya dengan tangan kiri, kemudian mengebutkan ikat kepalanya yang selain ampuh juga digerakkan dengan tenaga luar biasa. Sarpawuyung hendak mempergunakan kesempatan itu untuk lari, akan tetapi Indrayana cepat melompat mengejarnya. "Keparat, keji, jangan lari!" teriaknya sambil menyerang dengan kerisnya. Ketika Sarpawuyung menangis dengan lembingnya, Indrayana cepat menarik kembali kerisnya dan mengirim sebuah tendangan dengan kaki kirinya ke arah lawannya. Sarpawuyung terkejut sekali karena ia tidak menyangka akan serangan yang cepat sekali datangnya ini. Ia lalu menyabetkan lembingnya ke arah kaki Indrayana yang menendang dengan maksud melukai kaki itu. Karena sekali saja ujung lembingnya dapat melukai kulit tubuh lawan, berarti ia akan memperoleh kemenangan. Namun Indrayana tidak dapat dijatuhkan begitu saja. Pemuda ini semenjak kecil memang telah mempelajari berbagai ilmu pukulan yang tinggi dan memiliki gerakan yang melebihi seekor raja kerak gesitnya. Ia sengaja memperlambat gerakannya dan ketika ujung lembing lawan sudah dekat sekali dengan kakinya, secepat kilat ia menarik kembali kaki itu dan berbareng pada saat itu juga kerisnya bekerja. Keris itu ditusukkan ke depan dan menancap di ulu hati Sarpawuyung yang tidak dapat menahan serangan keris Indrayana, sehingga keris itu menancap sampai ke gagangnya. Indrayana mencabut kembali kerisnya sambil melompat ke belakang. Sebelum roboh, Sarpawuyung telah melontarkan lembingnya ke depan dan kalau saja Indrayana berada di depannya, maka agaknya sukar bagi pemuda itu untuk mengelak. Sarpawuyung roboh mandi darah dan tak dapat berkutik lagi. Ketika Indrayana memandang ke arah Rakai Pikatan, ternyata Raja Mataram itu masih bertempur ramai melawan Sarpajati yang ternyata juga hebat sekali kepandaiannya. Semenjak tadi memang ilmu pedang Rakai Pikatan lebih unggul dan dapat menekan lembing lawannya. Akan tetapi seperti juga Indrayana, Rakai Pikatan maklum akan kejamnya lembing berbisa itu, maka selalu bertempur dengan hati-hati agar tidak sampai terluka. Sarpajati merasa kewalahan menghadapi Sang Prabu Pikatan dan telah beberapa kali ia mencari jalan untuk melarikan diri. Lebih-lebih setelah ia melihat betapa adiknya tewas di tangan Indrayana, semangatnya telah terbang dan keberaniannya lenyap sama sekali.
Ia lalu membaca mantra dan ketika ia memekik nyaring, dalam pandang mata Rakai Pikatan, lawannya itu lenyap berubah menjadi asap. Akan tetapi Raja Mataram itu cepat mempergunakan aji kesaktian yang ia pelajari dari Begawan Ekalaya untuk melawan ilmu hitam. 3 kali ia menggosok matanya sambil membaca mantra dan nampaklah lagi olehnya Sarpajati yang hendak melarikan diri. "Jahanam, jangan lari kau!" serunya sambil mengejar. Bukan main terkejutnya Sarpajati ketika melihat lawannya dapat mengejarnya, maka terpaksa ia melawan lagi dengan nekat dan mati-matian. Seperti juga adiknya, ia mengeluarkan uap hijau dari mulutnya, namun tetap saja lawannya yang gagah itu dapat menghindarkan diri. Gerakan pedang Rakai Pikatan dipercepat sehingga mendatangkan angin dan sinar pedangnya berkilat-kilat menyambar. Uap hijau ketika terkena sambaran cahaya pedangnya menjadi buyar. Akhirnya dengan sebuah bacokan hebat, leher Sarpajati hampir putus oleh pedang Rakai Pikatan. Tewaslah 2 orang manusia iblis yang telah lama merupakan gangguan bagi rakyat Shailendra itu, binasa di tangan Indrayana dan Rakai Pikatan. Kini kedua orang muda itu berdiri lagi berhadapan, saling pandang dengan senjata di tangan. Matahari telah naik tinggi dan wajah mereka berkilat karena peluh mereka membasahi jidat dan leher. Pertempuran melawan 2 orang kembar tadi benar-benar membutuhkan pengerahan tenaga yang tidak sedikit. Apakah 2 orang jago muda ini hendak melanjutkan pertempuran mereka malam tadi? "Bagaimana Indrayana? Masih hendak kau lanjutkan jugakah kekurang ajaranmu terhadap aku? Kalau kau memang membenciku, mengapa pula kau tadi menolongku dari ancaman kedua siluman itu? Sungguh kau ini orang aneh, Indrayana." "Mengapa tidak aku teruskan? Kau kira aku takut kepadamu?" jawab Indrayana dengan keris menggigil di tangannya. "Menolongmu tidak ada hubungannya dengan pertempuran kita. Sudah menjadi watak seorang ksatria untuk menolong siapa saja yang terancam bahaya karena kecurangan orang jahat." Sang Prabu Pikatan tersenyum menyindir. "Pandai kau bicara, Indrayana. Apakah kau sendiri juga tidak berlaku curang ketika kau membawa suratku dan menjadi utusanku? Kau masih menjadi kaula yang bertugas. Akan tetapi kau telah berlaku curang dan hianat. Kau telah melarikan Chandra Dewi yang kupinang. Dan sekarang kau hendak menghalangi aku memboyong Pramodawardhani. Apakah semua putri hendak kau borong? Apakah kau tega untuk menyakiti hati Chandra Dewi yang telah menjadi istrimu? Kakang Mas Pancapana, demi Dewi yang Maha Agung, katakan sekali lagi, benarkah Chandra Dewi tidak menjadi permaisurimu? Apa artinya semua ini?" Sang Prabu Pikatan juga memandang dengan penuh keheranan. Raja Mataram ini menyimpan kembali pedangnya. "Dimas Indrayana, bukankah Chandra Dewi telah lari dengan kau, telah menjadi istrimu?" Tidak. Setelah memberikan surat pinanganmu kepada Paman Panembahan Bayu Murti, aku lalu pergi kembali ke rumah Ramawiku di Shailendra. Di manakah adanya Jeng Dewi?" Maka berceritalah Sang Prabu Pikatan akan berita dari Panembahan Bayu Murti bahwa Chandra Dewi menolak pinangan itu dan bahkan darah itu lalu melarikan diri. "Tentu saja aku mengira bahwa Chandra Dewi melarikan diri bersamamu karena kalian berdua saling mencintai. Itu pula lah yang membuat aku diam saja, bahkan aku telah merasa menyesal. Mengapa aku hendak memisahkan ikatan asmara yang dengan amat teguhnya mengikat hatimu berdua? Sungguh sama sekali tidak kuduga bahwa Chandra Dewi melarikan diri tanpa kau." Mendengar ini lemaslah tubuh Indrayana. "Mengapa aku sebodoh ini? Sang Prabu, cabutlah pedangmu dan panggallah leherku. Hamba telah berlaku bodoh dan sesat. Dia Jeng Dewi." Tak terasa pula air matanya menitik. Sang Rakai Pikatan merasa terharu sekali. Ia memegang kedua bahu Indrayana. "Jangan kau bersikap demikian. Kau hanya memperberat penderitaanku yang timbul karena penyesalanku. Sesungguhnya akulah yang menjadi gara-gara semua ini. Mari kita pergi mencari Chandra Dewi, Dimas. Aku akan mendapatkannya untukmu. Aku tak akan merasa bahagia memboyong Pramodawardhani sebelum melihat engkau berkumpul kembali dengan Chandra Dewi." Dengan hati terharu, kedua orang muda yang dahulu menjadi sahabat karib itu bersama-sama pergi menuju tempat pertapaan Panembahan Bayu Murti untuk mencari Chandra Dewi. Akan tetapi mereka kecelek karena setelah tiba di tempat itu,
Ternyata bahwa sang panembahan Bayu Murti dan putrinya tidak berada di situ pula. Prabu Pikatan tidak putus harapan. Ia lalu mengajak Indrayana untuk mencari jejak ayah dan anak itu yang menuju ke timur. Raja Mataram ini tidak peduli lagi akan Sayembara meminang putri mahkota Shailendra karena telah bertekad untuk mencari Chandra Dewi sampai dapat. Dia merasa berdosa terhadap Chandra Dewi dan Indrayana. Di saat sang Rakai Pikatan dan Raden Indrayana berkelana mencari Chandra Dewi sampai berbulan-bulan lamanya, di kerajaan Shailendra terjadi keributan besar. Pada hari Indrayana dan sang Prabu Pikatan pergi, Siddha Kalagana memasuki hutan untuk memenuhi tugas sayembara, yaitu mencari kedua manusia iblis, Sarpajati dan Sarpawuyung, yang menjadi syarat sayembara. Alangkah herannya ketika ia melihat mayat kedua Senopati Sriwijaya, bangkai ular naga wuluk, dan mayat kedua orang manusia iblis yang dicarinya itu. Ia dapat menduga bahwa semua ini tentulah hasil karya Indrayana dan Raja Mataram. Akan tetapi, karena di situ tidak terlihat kedua orang muda itu, Siddha Kalagana lalu mendatangkan kawan-kawannya untuk mengangkat semua mayat itu ke ibu kota, sebagai bukti bahwa dialah yang berjasa dalam menewaskan Sarpajati dan Sarpawuyung. Sang Maharaja Samaratungga terkejut sekali melihat tewasnya kedua Senopati Sriwijaya yang diharapkan akan menang. Lebih gelisah lagi hatinya ketika bahwa yang berhasil membinasakan Sarpajati dan Sarpawuyung adalah pendeta Siddha Kalagana yang dibencinya. Hatinya curiga, kemanakah perginya Indrayana dan sang Rakai Pikatan. "Sang Prabu," kata Siddha Kalagana dengan sikap sombong, "karena aku yang dapat membuktikan mayat kedua orang iblis ini, akulah yang berhasil memenuhi syarat dari sayembara. Aku yang berhak memboyong Sang Dyah Ayu Pramodawardhani sebagai permaisuriku." Hahaha. Sang Maharaja Samaratungga menekan kegemasan hatinya melihat sikap yang kurang ajar dan sombong ini. Lalu berkata dengan suara tenang, "Nanti dulu Siddha Kalagana. Sebagaimana kau tahu, pengikut sayembara ada 5 orang jumlahnya. Yang 2, Senopati-senopati dari Sriwijaya telah tewas dalam melakukan tugasnya. Maka masih ada 2 orang lagi, kau sendiri, Raja Mataram, dan Indrayana. Karena 2 orang muda itu belum kembali, maka kita belum menetapkan siapa yang berhak disebut pemenang. Lagi pula, masih ada syarat yang terpenting, yaitu membangun sebuah candi sebesar Gunung Anakan yang selain besar, juga harus indah ukiran-ukirannya dan menjadi lambang dari agama Buddha." Hahaha, Sang Prabu, jangan khawatir tentang candi itu. Di seluruh Shailendra dan Mataram, tidak ada ahli seni ukir dan pahat sepandai orang-orangku. Anak buahku adalah ahli-ahli patung belaka yang dapat mengukir. Serahkan saja kepada Maharaja Siddha Kalagana. Dan di atas dataran tinggi desa Tepusan, tak lama lagi tentu akan berdiri sebuah candi besar sebesar Gunung Anakan. Akan kubuat yang seindah-indahnya sebagai hadiah kepada calon istriku. Bukan main sebalnya hati sang Maharaja Samaratungga mendengar ini. Maka ia lalu memberi isyarat dengan tangannya agar supaya pendeta tua yang tidak dikehendaki ini segera pergi meninggalkan ruang pertemuan. Sambil tertawa-tawa, Siddha Kalagana keluar dari keraton, dan ia segera menyuruh pengikutnya untuk memanggil ahli patung di kerajaan Durgaloka yang jumlahnya ribuan orang itu. Maka dimulailah pembangunan candi besar di desa Tepusan itu oleh anak buah Siddha Kalagana. Desa itu menjadi ramai sekali karena penuh dengan para pembangun candi yang dikepalai sendiri oleh Siddha Kalagana. Berkat pengaruhnya yang besar sekali dan jumlah pengikutnya yang puluhan ribu orang itu, Siddha Kalagana dapat mengumpulkan batu-batu besar yang hitam dan kuat. Setiap hari, ribuan orang mengangkat batu-batu besar ke desa Tepusan. Ahli-ahli yang pandai dan cekatan lalu membentuk batu-batu itu menjadi halus dengan segi-segi yang lurus untuk kemudian diatur dan dipasang sebagai dasar candi yang hendak dibangun. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian berikutnya.
Atla dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.